Dan pemirsa, kita simak laporan langsung dari Shena Damayana tentang jalannya penyelidikan atas kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arya Daru Pagayudan. Shena, selamat malam. Bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini? Silakan. Ya, selamat malam pemirsa. Memang yang terbaru, kasus ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya yang juga telah melaksanakan olah TKP tadi pemirsa, dan juga ini ada beberapa fakta yang ditemukan di belakang saya pemirsa. Ini merupakan tempat atau pintu persis di mana kosan dari ADP yang berusia 39 tahun yang merupakan diplomat fungsional muda yang kemarin ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, di mana kepala dan wajahnya ini terlilit oleh lakban. Yang menjadi misteri pemirsa, karena pihak kepolisian sendiri ini tidak mengatakan adanya tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di wajah ataupun di tubuh korban. Selain itu juga, memang jika kita merunut dari pihak kepolisian juga, ini tidak ada ditemukan beberapa obat yang berada di dalam kosan dari ADP ini, yang ini merupakan obat sakit kepala maupun obat lambung. Nah, jika kita runtut kronologinya pemirsa, ini terjadi di tanggal 8 Juli 2025, di mana ini kita mulai dari putusnya komunikasi antara istri dan juga ADP sendiri, yang kebetulan istrinya ada di Sleman. Di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, istri dari ADP ini sempat berkomunikasi pemirsa via telepon. Di jam 22.30 waktu Indonesia Barat, bahkan ADP atau fungsional muda ini pemirsa sempat keluar dari gerbang untuk mengambil makanan yang diantar oleh ojek online yang berada tepat di sebelah kiri saya, dan akhirnya di subuh ketika istrinya ingin kembali menghubungi untuk berkomunikasi dan juga untuk mengetahui kondisi dari ADP ini, ternyata ADP ini tidak merespon telepon itu sama sekali. Akhirnya istrinya berinisiatif untuk menelepon penjaga dari kosan ini, yang akhirnya penjaga kosan ini langsung mengetuk pintu dari kamar ADP ini, dan setelah beberapa lama diketuk tidak ada respon dari dalam. Akhirnya penjaga kosan ini harus membuka paksa pintu maupun jendela dari kamar ADP, dan barulah ditemukan di situ bahwa ADP sudah tewas dengan kondisi yang tidak biasa, yaitu kepala dan wajah yang telah terlakban. Ada beberapa saksi yang telah ditanyakan oleh pihak kepolisian, yaitu istri dari ADP itu sendiri, bahkan penjaga kos juga telah menanyakan bagaimana kronologi dari malam di 8 Juli 2025 tersebut. Karena kalau kita mengacu kepada CCTV pemirsa yang sudah bocor ke publik, ini ADP di jam 23:23 waktu Indonesia Barat ini berjalan normal pemirsa, mengambil makanan, masuk ke dalam kamar, dan tidak ada gerak-gerik yang janggal atas ADP ini sendiri. Tentunya kita tidak boleh berspekulasi karena kita juga masih menunggu perkembangan penyelidikan dari Polda Metro Jaya yang sedang menyelidiki kasus ini. Yang jelas pemirsa, ADP ini merupakan alumni dari UGM, yang dimana UGM kemarin pun sempat memberikan pernyataan bahwa ADP ini merupakan mahasiswa yang berprestasi dan juga ceria di setiap harinya. Kemenlu RI atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun telah mengatakan bahwa turut berduka cita yang mendalam tentunya, karena ADP ini adalah salah satu diplomat yang sangat diandalkan untuk urusan perlindungan WNI yang sedang berada di luar negeri. Sayangnya pemirsa, memang rencananya di Juli akhir ini ADP harusnya melakukan perjalanan dinas ke Finlandia atas tugas negara yang harus diselesaikan, tapi di tanggal 8 Juli 2025 kembali lagi ADP ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Tentunya kita masih menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian, karena untuk informasi juga pemirsa bahwa ADP ini meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Shena Damayana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.